Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya puji Tuhan ya. Kamu dipercaya bahwa kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Dan pada saat ini kamu diminta kepada adik-adik semua untuk mempersiapkan diri. Yang masih mungkin main game, yang masih tidur mungkin, bangun. Kita mau siap-siap untuk mau datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan ya. Semua duduk yang manis, kita persiapkan hati kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati kami Tuhan. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Katakan lagi, mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir
memenuhi hidup kami Tuhan. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Angel membuka ibadah kita dengan doa. Adik-adik semua, mari kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama beribadah Tuhan, meskipun lewat YouTube Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan dari sekolah minggu ini Tuhan bisa hadir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin sertai semua Tuhan. Kakak-kakakmu yang akan melayani, kiranya Kau berkati mereka supaya mereka bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati Tuhan, dan pelayanan mereka bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang tuntun ibadah kami dari awal hingga akhirnya dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang merasa sukacita hari ini siapa? Coba angkat tangan. Saya. Ya, semua kita merasa sukacita ya, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu mari kita mau bergandengan tangan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Mari kita. bilang, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih. Mari bergandengan tangan adik-adik dengan satu saudara hati, kita, dengan ibu-ibu, berjalan dengan bapak kita. dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Sekali kita. lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Ada Tuhan yang mempersatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Mari bergandengan kita. tangan lagi ya, adik-adik ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita tetap serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, biarlah Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan saat ini, mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi Tuhan. Ajarilah kami saling memberi.
Ajarilah kami Tuhan saling mengampuni satu sama lain Tuhan, agar supaya Engkau selalu bersama dengan kami dan memberkati kehidupan kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Oh kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami saling mengasihi satu sama lain Tuhan, agar supaya berkat Engkau selalu Engkau berikan dalam hidup kami, selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Seperti berkat firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi Tuhan. Kami membuka hati kami membuka diri kami Tuhan untuk disirami oleh firman Tuhan. Kau persiapkan hidup kami Tuhan, agar supaya berkat firman Tuhan ini boleh masuk di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kak Lolita yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biar Engkau pakai mulut bibir Kak Lolita, agar supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Ya, kakak-kakak di sini juga ikut menemani. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Luar biasa. Adik-adik di rumah semua apa kabarnya? Wah, semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Nah, tadi kita udah memuji, menyembah nama Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah pada siap belum? Yuk, yang dari tadi masih mondar-mandir ke sana kemari, yuk semua kita duduk, diam. Yang tadi masih main-main HP atau enggak masih ngantuk-ngantuk nih Kak. Aduh, ini masih pagi banget, masih ngantuk. Yuk, sekarang semuanya seger-seger dulu, kita duduk yang baik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak nih hari ini firman Tuhannya tentang apa? Kakak-kakak ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Kira-kira apa Kak? Tentang kasih.
Tentang kasih ada lagi? Nggak tahu pada apa ya? Mengampuni. Oke, tadi ada kasih dan mengampuni. Dan jawaban semuanya benar. Nah, kalau adik-adik tahu dari tadi kita udah nyanyi-nyanyi semua lagunya tentang kasih ya. Betul nggak? Dari tadi yang ikut nyanyi dari awal sampai akhir pasti tahu nih. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang kasih. Nah, untuk itu kakak mau ajakin adik-adik semuanya buat buka Alkitabnya. Kita mau buka dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Udah siap belum? Udah pada buka semuanya? Yang di sini udah pada buka belum? Udah, oke, sip. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adik-adik, sekarang kakak coba tanya ya. Di sini ada yang tahu nggak sih kalau kita mengasihi orang, apa yang akan kita lakukan? Coba kakak-kakak di sini, kalau kita mengasihi seseorang atau misalnya mengasihi orang tua, mengasihi teman, kira-kira kita akan berbuat apa nih ke mereka? Memberi, oke. Kasih hadiah. Memaafkan, betul. Ada lagi? Ada lagi kah? Ini kakak-kakaknya udah pada senyum-senyum nih. Iya, semua jawabannya benar adik-adik. Kalau kita mengasihi misalnya nih, kita kasih contoh aja orang tua. Kalau kita mengasihi orang tua kan kita akan membantu orang tua, kita sayang sama orang tua gitu ya. Betul nggak? Atau enggak ke temen misalnya, nih misalnya kalau temen lagi butuh bantuan kita akan dengan senang hati membantu teman kita. Atau misalnya ketika teman kita salah sama kita terus minta maaf, kita akan mengampuni teman kita, ya enggak? Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat adik-adik kayaknya mudah ya buat mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Coba diingat-ingat lagi, mudah nggak ya? Mudah nggak? Mudah nggak kakak-kakak? Mudah untuk dikatakan. Mudah ya, katanya kalau untuk mengasihi orang yang mengasihi kita juga itu mudah gitu ya. Kayak misalnya orang tua atau sahabat terdekat kita itu mudah. Nah sekarang masalahnya adalah bisa nggak kita mengasihi orang yang udah berlaku buruk sama kita? Nah, ayo coba adik-adik dipikirkan lagi, diingat-ingat lagi, mudah nggak ya kalau kita mengasihi orang yang udah berbuat buruk sama kita? Nah, misalnya adik-adik nih pada bertanya-tanya, Kak, berbuat buruk tuh kayak gimana sih contohnya? Contohnya berbuat buruk itu misalnya ngejekin kita atau enggak memusuhi kita. Terus misalnya dia juga membohongi kita, atau membicarakan hal-hal yang buruk tentang kita. Terus ada lagi Kak, contohnya berlaku buruk seperti apa? Adakah? Menjahili teman, betul nih adik-adik sekolah minggu nih siapa yang suka jahil. Ya terus ada lagi Kak? Kira-kira itulah ya, kurang lebih seperti itu, adik-adik pasti udah kebayang sekarang. Kakak juga pernah mengalami perlakuan buruk dari orang lain, bahkan dari waktu kakak masih segede adik-adik, masih SMP waktu itu. Nah kakak itu waktu dulu punya teman-teman dekat dan mereka memusuhi kakak, karena kakak juga gak tahu kenapa gitu. Pada saat itu kakak sedih banget rasanya, ditinggalin sama teman-teman, dimusuhi kayak gitu ya. Nah tapi karena kakak selalu berdoa, kakak selalu membaca firman Tuhan, kakak dekat dengan Tuhan, kakak jadi lebih paham dan kakak bisa belajar untuk mengampuni mereka. Meskipun mereka nggak minta maaf sama kakak, kakak udah mengampuni mereka gitu. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya, Kak tapi kan kalau kita mendapat perlakuan buruk, orangnya nyebelin banget. Kita bakal kesel banget dan kita pasti bakal marah gitu. Jangan-jangan adik-adik ada yang berpikir kayak gitu nih sekarang. Nah kalau gitu gimana Kak? Kita harus gimana nih sebagai anak-anak sekolah minggu? Nah yuk adik-adik kakak punya beberapa tips nih yang bisa adik-adik coba, yang bisa adik-adik ikuti ya. Sebenarnya tips ini kakak ambil berdasarkan pengalaman kakak juga. Dan yang paling penting ketika kita
diperlakukan dengan tidak baik sama orang lain, kita harus mencontoh siapa coba? Ada yang tahu di sini kalau kita diperlakukan tidak baik sama orang, nah kita kan nggak boleh marah-marah nih, kita harus mencontoh siapa coba? Iya betul nih, Kakak Mika nih ada jawab nih. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Nah kalau adik-adik merasa bingung contohnya kayak gimana ya, kalau misalnya aku harus menghadapi temen yang nyebelin, temen yang suka bikin marah, nah kita punya contoh yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik kalau ingat lagi waktu Tuhan Yesus disalibkan, coba Tuhan Yesus tuh nggak langsung marah-marah balik, Tuhan Yesus nggak mengeluh, Tuhan Yesus nggak berbuat jahat juga sama mereka. Tuhan Yesus benar-benar diam dan tenang, dan Tuhan Yesus bahkan nggak membenci mereka. Tuhan Yesus bahkan mati buat mereka semua, menebus dosa mereka semua. Luar biasa nggak Tuhan Yesus mengampuninya? Hebat banget ya. Nah, tapi kan kita kan cuma anak-anak gitu, misalnya adik-adik bilang gitu, tapi kan kita cuma anak-anak Kak, gimana dong caranya? Nah ini nih tips dari kakak buat adik-adik bisa coba, bisa adik-adik ikuti ketika adik-adik menghadapi orang-orang yang memperlakukan adik-adik dengan tidak baik. Yang pertama, adik-adik tarik nafas yang dalam, coba semua kakak-kakak di sini tarik nafas yang dalam. Buang, nah gitu pelan-pelan Kak buangnya ya. Ya, kita tarik nafas dalam-dalam, kita hembuskan sampai kita tenang. Dan yang paling penting di poin ini adalah jangan membalas perbuatan buruk tersebut. Nah yuk coba kita baca di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah udah jelas banget ya di Alkitab, bahkan dibilang kita harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus udah mengampuni kita sebagai orang-orang yang berdosa. Gitu adik-adik. Dan tips yang kedua, yuk sekarang adik-adik coba kita buka di Matius 6 ayat 6. Coba dibuka. Matius 6 ayat 6, sudah dibuka semua? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kira-kira adik-adik udah pada tahu belum nih poin yang kedua apa? Ada yang tahu kakak-kakak? Sepertinya pada bingung. Poin yang kedua adalah berdoa. Apa kakak-kakak? Berdoa. Betul sekali, berdoa. Nah kita semua pasti udah tahu nih di sekolah minggu kita sering diingetin setiap minggu sama kakak-kakak, yuk kita rajin berdoa, kita rajin berdoa. Betul adik-adik, karena ketika kita berdoa, kita itu ngobrol sama Tuhan, kita boleh cerita apa aja sama Tuhan. Kita boleh cerita, Tuhan aku kesel banget sama dia hari ini karena dia gini. Tapi jangan lupa juga kita untuk berdoa supaya kita bisa mengampuni teman kita ini atau orang ini yang udah berlaku buruk sama kita. Gitu. Jadi poin yang kedua adalah berdoa. Tadi yang poin yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam dan jangan membalas. Oke, kita sampai pada poin yang terakhir. Poin yang terakhir yaitu sering-sering baca firman Tuhan. Nah, coba kakak tanya, siapa di sini yang rajin baca Alkitab tiap hari? Wih, luar biasa nih, pada angkat tangan semua. Pasti adik-adik juga pada angkat tangan semua. Iya, adik-adik kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Kita harus sering-sering mendekatkan diri sama Tuhan. Dan dengan begitu Roh Kudus akan memenuhi hati kita. Dan kalau Roh Kudus udah tinggal di hati kita, Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita, kita akan merasakan kedamaian. Nah, kedamaian ini kalau misalnya kita digangguin lagi sama teman kita, kalau misalnya kita diejekin lagi sama teman kita, karena ada Roh Kudus, kita jadi nggak akan mudah marah-marah, kita nggak akan mudah kesel. Kalau kesel sedikit mungkin akan kesel, tapi karena Roh Kudus berkuasa di hati kita, maka kita akan segera mengampuni dan kita akan merasakan kedamaian di hati kita.
Oke, nah coba kita ulangi lagi tadi tips dari kakak ini, yaitu apa aja? Tarik nafas yang dalam dan jangan membalas perbuatan yang buruk. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, sering-sering baca firman Tuhan. Nah, oke, gimana nih adik-adik? Udah pada siap belum untuk mengampuni teman kita yang bersalah, orang-orang yang bersalah kepada kita, mengasihi mereka semua? Karena kita harus mengasihi semua orang tanpa ada batasnya. Kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita juga dan juga orang yang berlaku tidak baik sama kita. Intinya harus semua orang gitu ya. Gimana adik-adik? Udah pada paham belum semuanya? Kalau belum boleh diulang-ulang lagi tadi firman Tuhannya sambil mendengarkan, sambil baca Alkitab. Semoga adik-adik bisa menerima firman Tuhan dan bisa benar-benar mengingatnya dan juga jangan lupa untuk melakukannya di kehidupan adik-adik setiap hari. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Oke adik-adik, nah sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita udah berada di penghujung ibadah kita kali ini. Nah untuk menutup ibadah kita kali ini, yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita semua sikap yang baik, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini, kami bisa kembali beribadah, kami bisa memuji menyembah nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih.